Shalom, selamat akhir pekan. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Dan setelah itu kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itulah firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 18. Tema renungan kita memiliki pola pikir kekekalan. Saudara-saudara, gereja yang misioner adalah gereja yang tidak hanya memikirkan hal-hal yang sementara atau yang sesaat di dunia ini, tetapi memiliki orientasi kekekalan. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal yang sementara akan lenyap. Jadi jangan banyak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tak bernilai kekal. Paulus juga berkata bahwa kemah tempat kediaman kita di bumi akan dibongkar. Tetapi Allah sudah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 5 ayat 1. Yesus memerintahkan kita untuk mengumpulkan harta di sorga, berinvestasi bagi kerajaan Allah. Matius 6 ayat 20. Kita diminta untuk mengetahui prioritas kehidupan kita, untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas gereja adalah melaksanakan amanat agung, agar berita kepastian hidup kekal sampai kepada segala bangsa. Maka apapun yang kita lakukan, dalam rangka misi, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita berikan, kita lakukan, kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, biarlah kerinduan kita tertinggi ketika kita melakukan satu pekerjaan, pelayanan, adalah supaya Tuhan dimuliakan. Jadi itu yang merupakan motif tertinggi. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak bisa bekerja di perusahaan misalnya, di pabrik, di kantor, atau di kebun, di ladang, atau di mana saja. Semua pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan. Tapi yang menjadi penting, saya mau supaya melalui pekerjaan saya, Tuhan dimuliakan. Itu motifnya. Dan kita rindu ketika kita melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan, di sana juga ada kesempatan untuk menunjukkan kepada orang lain siapa Tuhan kita, memperkenalkan Tuhan kepada orang lain melalui profesi kita, melalui kehidupan kita, bahkan melalui pemberitaan kita. Jadi setiap hal yang kita lakukan dengan motivasi agar Tuhan dimuliakan, itu memiliki nilai kekekalan. Tapi sebaliknya, sekalipun tanda kutip pekerjaan rohani di gereja misalnya, tapi kalau motivasinya tidak benar, maka tidak akan memiliki nilai rohani yang kekal. Ingatlah bahwa amanat agung bukanlah himbauan, bukan saran agung, tapi itu perintah yang bersifat mendesak dan itu satu keharusan. Kabaran Injil berkaitan dengan hidup dan mati seseorang. Jadi kesempatan harus dipergunakan sebaik-baiknya. Kita kan sering nyanyi ya, hidup ini adalah kesempatan. Berapa lama kesempatan itu? Kita tidak tahu. Saudara, banyak orang mencari alasan agar tidak terlibat dalam pelayanan, agar tidak terlibat dalam misi. Ada yang berkata, wah saya masih muda, saya tidak punya pengalaman, saya belum fasih ngomong, saya tidak pantas, saya tidak punya keahlian, saya masih sibuk. Masih banyak yang lain yang lebih bisa. Nanti saja setelah saya tamat, setelah saya belajar dulu, setelah anak-anak besar, ya setelah tidak sibuk, setelah pensiun. Dan kemudian tidak jadi ya, karena dia berkata, aduh saya sudah terlalu tua, sudah tidak kuat lagi. Dan begitu banyak alasan, 1001 alasan untuk kita tidak terlibat dalam
pekerjaan Tuhan yang kekal. Akan tetapi sekali lagi saudara-saudara, Tuhan memilih gereja, Tuhan memilih saudara dan saya untuk terlibat di dalam amanat agungnya, di dalam misinya. Tuhan memilih saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya terlibat dalam misinya. Matius 10 ayat 38 sampai 39 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Maka mari kita memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami berorientasi kepada Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang kekal, karena kami tahu dunia ini hanya tempat kami sementara. Dan biarlah segala sarana yang ada di dalam hidup ini, dalam dunia ini kami pakai untuk mencapai sasaran Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sekali lagi selamat berakhir pekan. Tuhan berkati.